Air susu dibalas dengan air tuba. Lupa kacang akan kulitnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas, usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazzal muttaqun. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur yang mana Allah telah memberikan kesehatan dan kelapangan sehingga kita dapat berkumpul di masjid kita ini. Kemudian salawat beserta salam tidak lupa pula kita sanjungkan, yaitu kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah memperjuangkan agama kita dari zaman dahulu hingga zaman sekarang, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Gimana kabar ibu-ibu, bapak-bapak? Alhamdulillah, sehat semuanya. Nampaknya masih ramai ya. Saya udah gimana ya, udah masuk ke dalam pasti jemaahnya gak ada. Itu yang saya pikirkan tadi. Ada nggak? Kenapa Bu, Pak? Di hari pertama, kedua, ketiga tuh cuma penuh masjid semua, rata-rata tuh. Pertama. Cuma alhamdulillah masih banyak. Di masjid manapun tuh penuh sampai ke teras, seakan-akan mau dibangun tahun depan lagi. Saking kan penuhnya. Masuklah babak penyisihan seperti pemain bola. Babak final. Nah, ini sekarang babak final nih. Yang gugur-gugur tuh ya itu yang KU-KU-nya tuh. Udah nyerah. Kalau 25 mungkin kita maklum karena kita sudah mulai mudik lebaran. Tuh. Hilang jemaah kita. Alhamdulillah anak-anak masih ada ya Bu, Pak. Ini tandanya masjid kita makmur. Tuh kalau ada anak-anak. Kuncinya itu anak-anak. Maka kalau ada anak-anak kita sholat di masjid, arahkan mereka. Atau salah tingkah, atau ribut sedikit. Jangan kita cepat sensitif. Hei, kau nih, pola-pola ini. Pulang sana, sampai carut-mencarut. Karena ini menandakan, kalau ada anak-anak di masjid kita ini, makmur di masjid kita ini akan datang. Itu kunci anak-anak. Kalau nggak ada lagi anak-anak, sedikit anak-anak mundur, jemaah kita, itu nggak maju lagi masjid kita. Itu kunci anak-anak. Karena mereka yang melanjutkan generasi-generasi masjid ini nanti. Arahkan mereka. Biarkan mereka beraktivitas di masjid ini, melaksanakan pengajian, selagi dia tidak merusak fasilitas masjid ini. Secara musabakoh, tilawatil Quran,
Tuh kuncinya di masjid ini untuk makmurkan masjid kita ini. Ya, tuh tandanya. Maka makmurkan masjid kita ini. Ya, ini masih ramai, ya. Alhamdulillah masih maksimal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada apa tema kita nih, Dek? Tahu? Oh. Apa tema kita? Orang yang tidak Allah lihat di hari kiamat. Apa itu maksudnya? Yang tidak Allah lihat di hari kiamat. Kita jelaskan. Ini khusus nih kepada kemarin udah berbakti ke orang tua. Kemudian kesalahan-kesalahan orang tua apa aja. Sekarang ini balasan untuk pemuda lagi nih, remaja-remaja ke orang tua. Ini banyak kali terjadi pada hari ini. Ya. Jadi orang tua, ini tanda-tanda akhir zaman, hari-hari kiamat beginilah, akhir-akhir zaman ini begini. Orang tua kita dibuat menjadi pengasuh anak-anak kita. Maka ini hindari. Biarkan orang tua kita ini fokus beribadah. Jangan kita ganggu orang tua kita ini aktivitas-aktivitas yang lain. Fokus beribadah. Maka dijelaskan di dalam hadis Ibnu Hibban an Abdullah ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talatatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamati al-aqu liwalidayhi wa mudminul khamri wal munnanu bima a'ta. Artinya dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 macam orang Allah tidak mau memandang kepada mereka di hari kiamat. Apa itu? Yaitu orang yang menyakiti kedua orang tuanya. Ya, kalau ada kaum remaja di sini, menyakiti orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya. Orang tua kita adalah sebaik manapun, seburuk manapun, itulah orang tua kita. Jangan kita sakiti orang tua kita. Namun apa yang terjadi pada saat sekarang ini? Air susu dibalas dengan air tuba. Lupa kacang akan kulitnya. Ya Bu, Pak. Kadang tega anak-anak sekarang ini. Gara-gara karir, gara-gara takut istri, gara-gara takut suami, orang tua dibuat menjadi piala bergilir. Bukan acara musabakoh ada piala bergilir, acara pora. Opor orang tua, kamu lagi ngurus orang tua, saya nggak mau lagi, kamu lagi. Opor ke adik, opor ke kakak, opor ke abang. Kamu lagi ngurus orang tua, nggak mau lagi saya. Sampai tega menelantarkan orang tua, memasukkan ke panti jompo gara-gara karir, gara-gara dunia. Berapa banyak udah pengorbanan orang tua kita. Tangis kita adalah gundah mereka, sakit mereka adalah penderitaan mereka. Berapa banyak kita mengotori pakaian mereka. Ingat jasa-jasa orang tua. Jangan durhaka kepada orang tua. Ada remaja-remaja sini. Saya tanya remaja sini. Karena yang muda-muda nggak ada sini, Pak. Tak kemana? Terawih mungkin dia apa sana. Ke SKA. Belum selesai. Enggak, mungkin ada aktivitas lain. Ada remaja yang perempuan, ada yang di belakang. Kalian cari dari Rawa Indah, apa namanya? Rawa Bening. Saya teringat Rawa Indah tempat saya kerja. Rawa Indah,
yang di Pari-Indah, Rawamangun, nah, teringat, ya, sampai ke Arengka, sampai ke Kubang Jaya, sampai ke Pasir Putih. Adakah mau mengasuh anak kalian digaji 1.500.000? Kalian cari orangnya. Digaji 1.500.000 untuk ngasuh anak kalian. Ya, memandikannya, merawatnya, mengasuhnya. Ada? Kalian cari. Coba kalau ada lowongan kerja yang lain, menjadi sales atau apa, lebih mau orang daripada ngasuh anak kalian. Namun sekarang ini orang tua yang ngasuh anak kita. Orang tua yang nyuapin, yang memandikan, merawat, mengasuh, kasih jajan. Ibu kita, bapak kita yang ngantarkan sekolah, jemput pun sekolah. Adakah kita kasih mereka 1.500.000? Jarak minim. Itulah orang tua kita itu. Tega kita. Jadi jangan bebankan orang tua kita ini. Biarkan mereka fokus beribadah. Karena hari tuanya. Usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Biarkan mereka fokus beribadah. Sholat 5 waktu. Jangan kita bebankan mereka orang tua kita ini. Mak, titip anak saya. Pak, titip anak saya, jaga anak saya. Saya mau ke kantor, saya mau buka bersama. Saya mau meeting. Pertemuan, penting. Acara bisnis. Jaga anak saya. Orang tua kita menjadi pembantu. Apalagi berkata sikit-sikit. Nah, bisa kerjakan ini, inilah durhaka kepada orang tua. Jangankan dari segi durhaka tadi, menyuruh orang tuanya, membebani orang tuanya, membuat orang tua tadi seperti piala bergilir. Kalau pernah kita kasih sedikit, alhamdulillah lah. Carilah pembantu. 1.300.000, 1.200.000, mau nggak ngasuh anak kita? Pembantu. Ini orang tua kita. Namun ini orang tidak sadar pada saat sekarang ini. Ini pembahasan kita ini tidak panjang karena 15 menit. Nanti kalian laporkan ke MDI, kacau saya. Ustaz itu panjang kali pembahasannya, serius sekali. Ya, lebih dan kurang lebih nanti maafkan aja lah. Jangan kalian laporkan. Ya. Inilah tanda akhir zaman pada saat sekarang ini di era modern. Orang tua kita menjadi babu kita buat. Ya, mudah-mudahan di sini tiada kayak gini. Nah, mudah-mudahan nggak ada. Ya, dari modelnya mudah-mudahan. Biarkan mereka fokus beribadah. Supaya apa? Mereka untuk memikirkan akhirat lagi. Ya, fokus beribadah ritual, ibadah sosial. Mereka puasa Senin Kamis, membaca Al-Quran. Ya, sholat yang lainnya, sholat duha, sholat tahajud. Fokus beribadah mereka, biarkan. Jangan kita bebankan anak kita ini, kita titip orang tua. Kerja kita titip orang tua. Boleh, tidak masalah. Tapi kita kasih ke orang tua, tidak pernah kita berikan imbalan. Padahal orang tua kita itu tidak pernah mengharapkan balasan dan imbalan. Mana apanya, honornya, mana? Tidak pernah. Itulah besarnya pengorbanan orang tua kita itu. Udah kita diasuhnya, dia ngasuh cucu kita lagi. Ya, karena orang-orang tua juga maklum. Karena mereka lebih sayang kadang sama cucunya. Wajar. Daripada anaknya. Itulah orang tua itu. Pada hari kiamat nanti ya tidak dipandang pada hari kiamat itu orang-orang kayak gini. Kemudian selanjutnya yaitu wa mudminul khamri,
Orang-orang yang gemar minum khamar, suka minum mabuk-mabuk, ini pada hari kiamat nanti akan ditunggu pembalasannya. Mudah-mudahan di sini tiada kayak gitu. Kemudian suka menyebut pemberian, pengungkit-ungkit, sikit-sikit ungkit. Itulah bantuan saya, itu saya yang beri itu. Tahu nggak di masjid tuh di papan informasi itu, yang 50 juta tuh hamba Allah itu saya. Pamer biar tahu orang. Apalagi, ini si Polan rajin beribadah, rajin ini. Itu pemberian saya tuh. Rajin berimpak, umumkan ya. Garib, umumkan, jangan tak umumkan. Biar orang jemaah tahu. Biar saya ini diangkat-angkat, disanjung-sanjung. Bangga. Tak perlu disebut-sebut. Walaupun kita tulis hamba Allah, gak usah dia apa-apa. Hamba Allah itu tahu. Ya, mengungkit-ungkit pemberian. Kalau udah kita kasih, udah jangan diungkit. Maka ini penyakit di akhir zaman ini. Kemudian orang yang miskin sombong. Ini orang miskin sombong. Banyak terjadi nih. Dia miskin sombong. Kalau orang kaya sombong itu wajar-wajar saja. Mungkin karena dia karena kekayaannya. Angkuh, arogan dia. Sok. Orang berilmu sombong ya karena keilmuannya. Cuman jangan kita sombong tanamkan seperti. Walaupun kita orang kaya jangan sombong. Kalau ada orang kaya sombong pun sama tuh seperti korun tuh. Sombong. Ya. Orang yang berkarir sombong. Nah, ini kita miskin, sombong pula lagi. Sadar dirilah kita. Tuh. Kemudian pemimpin yang pendusta dan pembohong. Enggak perlu saya apakan. Siapa pemimpin yang pendusta? Nanti saya disomasikannya pula nanti. Sadar aja lah. Bukan kita mau apakan pemimpin kita. Enggak. Mau pemimpin di masyarakat, mau pemimpin di manapun, di kelurahan. Mudah-mudahan di sini nggak ada kayak gini. Itu tanda akhir zaman. Orang-orang yang memutuskan silaturahim. Ini tanda akhir zaman. Putus tali persaudaraan. Gara-gara karir, gara-gara kedudukan. Gara-gara jabatan, gara-gara warisan, putus hubungan. Ini tanda akhir zaman, kita hindari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Karena waktu kita sudah habis, adapun intisari dari ceramah agama ini, itulah pada akhir zaman, pada saat sekarang ini, hindarkan penyakit-penyakit seperti ini. Ingat masih adik-adik, yang pertama, durhaka kepada orang tua. Kemudian minum khamar yang memabukkan. Kemudian suka mengungkit pemberian. Kemudian orang yang miskin sombong. Kemudian pemimpin yang pendusta dan pembohong. Kemudian orang yang memutuskan silaturahim. Ambil yang baiknya, tinggalkan yang buruknya. Lihatlah perkataannya, jangan lihat siapa yang mengatakannya. Adapun perkataan yang benar datangnya dari Allah. Adapun perkataan yang salah datangnya dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.